Halo, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam peradilan, jika kita diperiksa dan diperiksa itu kita dinyatakan tidak bersalah atau bukti-bukti sudah menyatakan kita tidak bersalah, maka dia tidak akan dinyatakan sebagai tersangka dan dia akan dibebaskan. Dan dia tidak perlu mengikuti lagi sidang-sidang selanjutnya karena memang dia dinyatakan tidak bersalah. Ini berbeda dengan Yesus. Yesus dinyatakan bersalah meskipun ia tidak melakukan banyak kesalahan. Yesus akhirnya diserahkan kepada Pontius Pilatus kembali dan kita bisa lihat di dalam Lukas 23 ayat 14-15. Dan berkatalah kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan daripadanya tidak ada kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati." Kedua tokoh penting di dalam peradilan yaitu Herodes dan Pontius Pilatus dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada tuduhan atau tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Jadi tidak bisa Yesus dijatuhi hukuman mati pada waktu itu. Tetapi karena konspirasi, akhirnya Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Pontius Pilatus main aman. Dia tidak ingin dihancurkan dan dileburkan oleh petinggi-petinggi Yahudi yang sudah berteriak, "Salibkan dia, bebaskan Barabas." Dan itu membuat Pontius Pilatus tertekan dan akhirnya menjatuhi hukuman Yesus dengan hukuman salib. Kalau kita mendapati ini, betapa penderitaan Yesus luar biasa. Tetapi ini memang harus dilakukan oleh Yesus karena memang dia dipilih oleh Allah untuk mendamaikan kita dengan Allah. Allah melakukannya bukan karena dia tidak mengasihi anaknya, tetapi anaknya yang satu-satunya ini yang bisa membuat jurang yang begitu luas antara kita dengan Allah kembali. Allah sangat mengasihi kita anaknya. Allah sangat menghargai kita sebagai ciptaannya. Maka dia tidak ingin kita binasa. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita yang percaya. Dan di masa-masa Prapaskah ini, mari kita kembali merenungi bagaimana Yesus sebagai pengantara, sebagai pendamai, itu boleh mengambil alih dosa kita dan kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Allah itu mengasihi kita, maka ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus untuk memperbaiki semuanya. Marilah kita mengucap syukur dan terus meratapi dosa kita hari demi hari di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur luar biasa karena Engkau Allah yang bertanggung jawab mengirimkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang boleh menyelamatkan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus meratapi setiap dosa yang kami lakukan. Dan kami ya Tuhan bersyukur karena Yesus sudah mengambil alih kami dari dosa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin.